Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu ya. Materi minggu lalu kita bahas kerajaan-kerajaan Islam. Sekarang kita masuk ke kerajaan Islam juga, tapi bukan di Jawa. Sekarang kita masuknya ke Pulau Sulawesi, yaitu ada kerajaan Gua Talo. Ini lebih dikenal dengan nama kerajaan Makassar gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada tulisan kerajaan Makassar sama saja seperti kerajaan Gua Talo. Mari kita bahas mengenai kerajaan ini. Nah, jadi kerajaan Gua Talo ini letaknya itu ada di Makassar. Kamu bisa lihat di sini ada petanya ya. Ini ada tulisan Gua, ada Maros, ada Bone gitu kan. Dan sampai di sini gini, sebelah sini ada Toraja gitu. Gua Talo lebih dikenal dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini itu letaknya di Sulawesi Selatan. Jadi Makassar itu ada di Sulawesi Selatan ya. Makassar sebenarnya itu adalah ibu kota Goa yang dulu itu disebut sebagai Ujung Pandang. Kalau sekarang itu namanya Makassar, dulu itu Ujung Pandang ya. Jadi namanya sama, cuma waktu itu diganti. Secara geografis, Sulawesi Selatan ini memiliki posisi yang penting karena memang dekat dengan jalur perairan perdagangan Nusantara. Kalau kamu paham tentang peta, Sulawesi itu dekat dengan Maluku dan kamu tahu sendiri ya, Maluku itu adalah kaya akan rempah-rempah. Jadi pastinya daerah-daerah sekitar Maluku pun menjadi daerah yang strategis gitu. Kemudian, pada awalnya sebelum abad ke-16, kerajaan Gua Talo itu lebih dikenal dengan kerajaan Makassar yang terdiri dari beberapa kerajaan yang bercorak Hindu. Jadi memang sebelum mereka beragama Islam, mereka pastinya agamanya Hindu-Buddha ya. Nah, di sini kerajaan Hindunya namanya Kerajaan Goa, Kerajaan Talo, ada Wajo, Bone, Sopeng, dan Luwu. Dengan adanya dakwah dari Dato' Ribandang dan Dato' Sulaiman, Sultan Alauddin, Raja Goa ini ya, masuk Islam. Setelah Raja memeluk Islam, rakyat pun pastinya ikut segera memeluk Islam. Seperti itu ya. Jadi, diislamkan oleh tokoh-tokoh tadi. Kemudian, nih Sultan Alauddin nih yang Raja Goa. Sultan Alauddin ini punya nama asli, namanya adalah Karaeng Maktolawa Tuma Menanga Ri Agamana gitu ya, yang merupakan Raja Gua Talo yang pertama kali memeluk agama Islam yang memerintah dari tahun 1591 sampai 1638. Beliau dibantu oleh Daeng Manrabia, Raja Talo yang bergelar Sultan Abdullah gitu. Terus ada tokoh lagi namanya Sultan Hasanuddin. Nah, ini adalah tokoh yang mencapai puncak kejayaan kerajaan Gua Talo. Beliau itu Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Setelah memeluk agama Islam, beliau mendapat tambahan gelar Sultan Hasanuddin Tumenanga Ribala Pangkana, tetapi lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin saja. Karena keberaniannya, ia dijuluki The Hanses van het Oosten oleh Belanda yang artinya adalah ayam jantan dari timur. Berarti berani ya. Timur itu berarti merepresentasikan bahwa daerah Goa atau Sulawesi itu masuk ke Indonesia bagian timur. Next, kita lihat lagi ke tokoh kehidupan masyarakatnya gitu ya. Tokohnya berarti tadi ya ada pendiri dan juga sultan yang mencapai puncak kejayaan gitu. Dilihatkan itu aja. Terus lanjut kehidupan masyarakatnya di bidang ekonomi. Sebagian besar masyarakat Makassar itu adalah nelayan dan pedagang pastinya karena memang wilayahnya itu dekat dengan sungai laut gitu ya, dan dekat dengan pusat rempah-rempah. Jadi membuat mereka menjadi pedagang. Di bidang sosial, kehidupannya mereka itu sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap itu sakral gitu. Masyarakat Makassar juga mengenal sistem kasta, yaitu golongan bangsawan yang sebutannya itu punya marga sendiri namanya anak harung atau karaeng, sedangkan rakyat itu tomaradeka dan hamba-hamba sahaya namanya atta gitu.
Jadi ada Anak Karung yang pertama, yang atas ada Maradeka dan Atta. Di bidang kebudayaan, masyarakat Makassar itu banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka tuh terkenal dengan pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh Makassar dikenal dengan nama pinisi. Kamu pasti tahu ya kapal pinisi. Selain kapal pinisi, ada juga kapal lombo. Jadi namanya pinisi dan Nah, kemunduran Kesultanan Makassar ini disebabkan karena ada perjanjian Bongaya, gitu ya. Rakyat Makassar yang nggak mau menerima perjanjian Bongaya itu kemudian melarikan diri ke Mataram, ke salah satu kerajaan di Jawa waktu itu yang bersahabat dengan Raja-Raja Makassar, gitu. Kenapa bisa ada perjanjian Bongaya? Hal ini disebabkan karena ada penyerangan ya dari VOC dan juga tokoh dari Bone gitu ya. Nah, ini ada gambar benteng ya, namanya Benteng Sombapau ya. Kemudian dihancurkan oleh tokoh VOC-nya namanya Jenderal Spilman. Ada juga Benteng Ujung Pandang yang dikuasai VOC, nah kemudian nanti diganti nama menjadi Benteng Fort Rotterdam. Jadi nanti kalau kamu main ke Makassar ya, kamu bisa main-main ke benteng ini karena sekarang menjadi objek wisata gitu. Peninggalannya itu yang tadi kan benteng yang dikuasai oleh VOC ya, Benteng Ujung Pandang yang nantinya diganti menjadi Benteng Rotterdam. Ini gambarnya. Terus ada Masjid Katangka yang sebelah sini. Ada komplek makam Raja Guatalo. Pastinya di sini ada Sultan Alauddin dan juga Sultan Hasanuddin dan dan Batu Palatikang gitu. Di sini ada tulisan seperti prasasti gitu ya di situ. Oke, terima kasih semuanya. Hari ini kita belajarnya adalah Kerajaan Makassar. Nanti saya tunggu catatan-catatan materi kerajaan ini ya. Selamat pagi semuanya, dah semuanya.